mengenai hal ini adalah salah satu menurut saya contoh sukses program yang dilakukan pemerintah dalam hal memberikan stimulus terutama dalam bidang otomotif. Di sini program stimulus yang dijalankan ternyata memberi efek positif bagi konsumen dan pelaku bisnis otomotif di Indonesia sehingga pemilihan sektor otomotif lebih cepat dari yang dibayangkan dan lebih cepat dibandingkan banyak negara di ASEAN. Kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya total industri volume sejak tahun 2019 itu ada 1.032.000-an unit terjual pada tahun 2019 dibandingkan negara tetangga mungkin Filipina cuma 369.000, Malaysia cuma 600.000, yang paling tinggi mungkin Thailand. Tapi ketika terjadi pandemi di tahun 2020, penurunan penjualan itu di Indonesia 48,46% dibandingkan negara lain yang turunnya lebih sedikit, yaitu Thailand contohnya, itu cuma turun 21,38%. Namun di 2021 ternyata di Indonesia perbaikannya lebih baik. 2021 di bulan Mei aja menurut data Gaikindo itu sudah terjual 320.000 unit. Artinya dibandingkan negara lain perbaikan penjualan otomotif di Indonesia memang lebih baik. Hal ini ya karena pemulihan lebih baik ini karena memang stimulus dan kebijakan-kebijakan yang baik dari pemerintahan. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Li. Pak Li, terkait dengan perbaikan sektor otomotif ini, apakah juga dirasakan oleh Hyundai? Sebenarnya Hyundai masih belum ada jual mobil di Indonesia, masih hanya import saja. Jadi stimulasi dari pemerintah itu memberikan insentif kepada produk yang lokal. Oleh karena itu sampai tahun ini Hyundai sendirinya belum mendapat insentif, tapi tahun depan akan mulai memproduksi mobil-mobil di pabrik Cikarang Delta Mas. Jadi pasti di tahun depan ada mendapat insentif kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Oke, baik. Berarti Hyundai sendiri belum merasakan begitu ya beberapa insentif yang telah diberikan oleh pemerintah ini. Selanjutnya saya ingin ke Pak Rudi. Pak Rudi, terkait dengan sejumlah stimulus yang telah diberikan di tahun 2021 ini, menurut Anda apakah harus dilanjutkan di tahun 2022 mendatang begitu ya, melihat kinerja dari sektor otomotif sudah sebenarnya cukup baik dibandingkan tahun 2020 lalu? Ya, tentunya dari tahun 2021 membuktikan bahwa dengan adanya stimulus, contohnya seperti ada PPNBM insentif, itu mampu membuat sektor otomotif ini bergairah dan memberikan trickle down effect terhadap berbagai kegiatan ekonomi secara umum, dan khususnya kegiatan ekonomi di sektor otomotif. Itu menjadi bertumbuh di tengah tahun 2021 yang masih sangat besar dilanda pandemi. Jadi di tahun 2022 jika masih mau dilakukan, saya optimis pertumbuhan sektor otomotif masih akan terus terjadi. Apalagi ditambah dengan brand-brand otomotif ternama seperti Hyundai juga yang secara kreatif terus memunculkan varian-varian baru yang menggoda pasar dan menggoda para konsumen untuk membeli bukan hanya mobil pertama tapi juga bisa merambah ke mobil kedua. Hal ini beralasan karena konsumen saat ini mungkin punya cadangan dana terutama dari berkurangnya kegiatan yang memang agak terkendala akibat virus COVID-19. Sektor otomotif ini gabungan dari plan dan impuls menurut saya. Jadi selalu dibutuhkan cara efektif untuk menarik pasar dan konsumen. Stimulus harus terus dilakukan, tapi dengan berganti-ganti dan kelas otomotifnya terus berganti-ganti. Tapi sampai kapan pertanyaannya mungkin seperti itu. Menurut saya sampai penjualan mobil sudah jenuh di Indonesia. Jika rasio kepemilikan mobil sama seperti negara-negara maju dan transportasi umum sangat mendominasi seperti Singapura, mungkin stimulusnya bisa dikurangkan. Di Indonesia misalnya ada berdasarkan data Gaikindo lagi itu 99 dari 1.000 orang pemilik mobil. Thailand itu 275 dari 1.000. Vietnam itu 34 dari 1.000. Singapura itu 211 dari 1.000. Namun di Singapura itu transportasi umumnya sangat mendominasi. Jadi kalau sampai kapan stimulus dilakukan, saya rasa sampai perkembangan otomotif di Indonesia dengan transportasi umumnya itu mencapai suatu titik equilibrium, baru stimulusnya mungkin bisa dilonggarkan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.